terutama perbankan, dia kan juga akan support ke situ. Kita jangan lihat perbankan itu ansih artinya hanya sekedar perbankan yang bisnis keuangan. Di perbankan ini berapa karyawan di situ, berapa nasabah perusahaan di bank itu pasar buat UKM kita. Nah itulah ekosistem bisnis harus kita bangun. Insya Allah nih tahun ini kita akan mulai nih buat UKM kita Bu, di PAMA ini gitu. Nah namanya kita akan bangun namanya ekosistem bisnis terpadu. Kenapa terpadu? Karena kami punya pertanian organik, kami punya peternakan, kami punya pupuk bekasi, kami punya olahan, ada perikanan. Iya, nah itu harus sistem ekonomi ekosistem bisnis terpadu. Kami punya anak-anak muda yang seperti ini nih teman-teman. Anak-anak muda yang hidroponik ada Bu. Dia pasarnya rumah sakit gini-gini. Nah kalau dia sudah bisa nembus anak muda itu ke rumah sakit, kita ada yang organik, padi, dia hidroponik, organik. Ayo sama-sama kita jualan. Tadinya mau jualan khusus hidroponik saja, ini jualan juga beras organik. Yang kita bilang sekarang blending gitu kan. Yang baru dipanen tadi Mas iya, ya? Nah itu yang kita harapkan seperti itu Ibu. Nah terus terang secara pribadi pada saat saya diminta ke sini, lihat ini, mari kita pertahankan ini, kita kembangkan ini, kita agendakan jadwal-jadwal kegiatan yang UKM tuh mau datang. Selalu kalau datang ke sini bicara bisnis. Betul. Ya nanti kan ada seni. Itu kan kata orang itu ada, kita harus bisa otak kiri otak kanan. Pengusaha harus seperti itu. Otak kirinya dihitung bisnis, otak kanannya lihat ada harus seni. Seimbang nih Pak, ya. harus seimbang antara kiri ada seni kanan, kan, ya. ada di kafe seni. Oh ya, supaya kalau bikin bisnisnya kan kadang stres juga kan. Nah itu ada penyimbangnya seperti itu. Nah itu yang kami ajarkan Bu. Ya, itu salah satunya itu Bu. Jadi arahnya UKM mandiri. Kemudian kita bangun ekosistem bisnis. Ekosistem yang terpadu tadi. Ekosistem bisnis yang terpadu. Nah kita jalan bismillah seperti itu. Gitu Bu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Iqbal tadi barusan, sebenarnya GoMe ini sudah hampir mencakup keseluruhan ya Pak ya. Gitu. Dari otak kanan ya. Otak kirinya juga otak nanti. Otak kiri juga oke. Jadi bukan cuma belanja ngabisin duit, setelah belanja gitu kan nggak perlu khawatir mikirin oh, ini belanja udah berapa, mereka bisa langsung menikmati santai kopi nih Pak. Nah kami juga dari Gerai Oleh-oleh Kabupaten Muara Enim, untuk kafenya sendiri nih Pak, kami hanya menyajikan produk-produk dari kopi yang berasal dari Semendo, tidak dari daerah lain. Tapi bentuk kopinya sendiri pun macam-macam Pak. Nah ini ada salah satu produk juga kopi yang merupakan salah satu mitra binaan dari PT PAMA Persada. Nah ini Kance Gome lihat nih, ini punya ada yang namanya kopi Bukit Munggu. Nah ini mitra binaan dari ini loh Pak, dari PT PAMA nih. Mitra binaannya Mas Joko nih. Tuh, ini Kance Gome ini jangan lupa nih kalau mampir ke Gerai Oleh-oleh, salah satu produk kopi yang ada di Gerai Oleh-oleh yang merupakan kopi yang dihasilkan dari Kabupaten Muara Enim, khasnya ini dari sini. Muara Enim itu potensi unggulan salah satunya adalah kopi loh Pak. Itu dari Semendo. Udah pernah ke Semendo Pak? Saya Semendo belum pernah. Suatu saat katanya kita mau ke sana. Harus Pak, harus. Tapi saya selalu dikasih oleh-oleh ini. Oh betul. Kopi Munggu. Kopi Munggu. Nah ini sebagai keseriusan kita membina ini supaya dia ngerti bagaimana roasting, bagaimana kita kirim Bu UKM-nya itu ke Anomali. Oh Anomali, oke. Luar biasa. Di sana dia ada institutnya kan gitu. Dia nggak berani naik pesawat, harus berani. Minta ditemenin nggak bisa. Pengusaha tuh harus berani. Harus berani. Semua harus mandiri. berani. Harus mandiri. Harus mandiri gitu. Nah itu yang kita juga kasih tantangan. Kenapa kita kasih tantangan itu? Supaya jiwanya, mentalnya kuat seperti itu. Betul. Jadi dia tidak di belakang kita terus gitu. Makanya kami ingin mereka mandiri gitu seperti Berarti itu. Bapak nih udah nyobain nih. Iya wajib loh Pak. Bahkan kalau saya pulang oleh-oleh ini security dapat di kompleks saya. Nah, Bapak kapan nih? Kapan kembali lagi nih? Kalau pulang, saya kembali lagi oleh-olehnya nggak boleh dari sana Pak, harusnya beli di sini nanti. Saya Mas Joko ya? Saya kalau ke sini ke PAMA ini setahun ini kalau nggak salah 4 kali ya. 4 kali ya? Ada supervisi, biasa kalau supervisi itu ngejewer UKM kita, nih keliru, nih seperti itu gitu. Tapi mulai dari sekarang nih Pak, kayaknya jangan 4 kali deh. Harus lebih intens kemari gitu loh Pak. Karena terus terang saja bersama dengan PAMA Persada ini, kami dari Gerai Oleh-oleh itu sangat bersemangat nih Pak. Kemudian yang menjadi daya tarik kami juga nih dari concernnya dari PT PAMA Persada, dari CSR-nya itu, untuk produk yang berada di Gerai Oleh-oleh itu Pak, mungkin bisa nih saya kasih contoh nih Pak ya. Itu kemasannya menurut kami sudah luar biasa. Sudah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi loh Pak. Tinggal nanti kan seperti ini kan udah lengkap nih Pak. Ada diproduksi gitu kan ya. Ada NIB-nya, kemudian ada beberapa keterangan tentang ingredientnya gitu kan.
Nah, nanti kalau ada hal-hal yang kurang lainnya dari kami pun akan menyampaikan kepada pelaku usaha. Karena wajib dalam satu produk itu kan kita ada izin, misalnya PIRT dan sebagainya. Nanti kami akan bersama dengan CSR yang menaunginya, itu kami kerjasama Pak. Kami sampaikan kepada CSR-nya, tolong dibantu juga untuk bagaimana bisa semua produk ini memiliki izin yang lengkap gitu loh Pak. Karena ke depan insya Allah kami akan mencoba pemasaran dari produk yang ada di Gerai Oleh-oleh ini melalui berbagai macam aplikasi. Jadi kayak misalnya bisa belanja di Shopee dan sebagainya gitu loh Pak. Seperti yang Pak Iqbal sampaikan tadi, untuk jaringannya harus diperluas. Jaringan pemasarannya harus diperluas gitu loh. Ini bawa juga nanti Pak oleh-oleh nih. Saya selalu dikasih oleh-oleh. Ini kenapa Ibu bilang ini kemasannya bagus kata Ibu kan? Karena selalu kami kita selalu membangun mental bisnis Bu. Ada satu fokus, kan kami punya 5 fokus, ada satu fokus di terakhir, strive for excellence, artinya selalu fokus kepada keunggulan. Jadi kalau kemasan masih biasa, tidak, itu bukan binaannya kami. Kamu harus terus menjadi kemasan yang terbaik. Caranya dibilang Pak mahal, banyak cara supaya tidak mahal. Ya nabung dulu dari menyisihkan penghasilan, keuntungan. Karena ini adalah investasi. Kalau investasi kita baik, bagus, ini itu namanya juga akan kembali ke kita. Nah itu kami selalu tekan, strive for excellence, strive for excellence. Di bidang apapun kamu yang terbaik di situ. Termasuk salah satunya ini kemasan. Ya, Pak, nah itu yang kadang-kadang perlu kita lakukan ke UKM. Dia nggak sadar, dia udah lakukan. Pada saat itu lakukan, Pak ini udah lakukan. Nah kamu udah lakukan strive for excellence. Dia kaget, apa itu Pak? Bagus itu. Nah, kemasannya itu, sudah oke ya Pak. Iya, kemasan itu secara fisik oke, tapi jiwanya juga udah masuk gitu Bu. Gitu maksudnya seperti itu. Karena seperti yang kami lihat nih Pak, kalau produk yang dari PT Pama ini semua sudah seperti ini. Packagingnya sudah oke banget gitu loh Pak. Sudah punya nilai ekonomi, nilai jual yang tinggi menurut kami. Karena kalau orang datang nih, anggap saja kita sebagai pembeli. Otomatis kan kita tuh Pak, pandangan dulu nih kita lihat nih. Oh ini kemasannya oke gitu kan. Nomor 2 baru mengenai rasa. Kalau masalah pilihan kan sudah selera tuh Pak. Tapi kan kalau kita nih seperti saya ibu-ibu biasanya lihat dulu nih kemasannya, warnanya menarik betul, eye catching. Eye catchingnya dulu. Makanya ini produk Pama ini kita taruh nih yang di bagian depan nih Pak. Nah jadi begitu orang masuk, begitu buka bisa tahu gitu kan. Ini sebenarnya juga kami memberikan motivasi, memancing para pelaku usaha yang lain. Ini loh salah satu contoh dari kemasan yang oke. Yang harus Bapak dan Ibu yang kemasannya belum seperti ini, mungkin pelan-pelan bisa dirubah. Kita sama-sama dari kami pihak Gerai Oleh-oleh pun akan menyampaikan ini kepada pelaku usaha lainnya, memotivasi mereka dengan contoh yang baik seperti ini. Oke, luar biasa nih Pak. Udah nyoba ya Pak ya? Sudah semua. Ini ada dari pumpkins, labu nih Pak. Udah nyoba ya Pak, enak ya? Jadi kalau UKM kita itu, saya kalau ke sini selalu pulangnya itu berangkat tangan kosong, pulang tangan udah penuh Pak ya. Nah ini Mas Joko, saya kembali ke Mas Joko ya. Saya tertarik dengan yang dipanen tadi loh Pak, beras apa tuh Pak? Padi apa tuh? Padi organik. Padi organik. Nah di sini belum ada loh Pak padi organik. Mungkin bisa dalam bentuk kemasan yang berapa kilo gitu kan ya? Boleh loh Pak. Kami sangat berkeinginan nih produk ada di sini menjadi alternatif dari para masyarakat di sini bisa dapat padi unggulan gitu kan, karena kita nggak tahu nih Pak kalau beras dari mana-mana kan kita nggak tahu. Kadang-kadang pernah dulu ada berita bahwa beras itu dari plastik kan dulu Pak ya, pernah viral itu. Kita nggak tahu kebenaran itu. Tapi di sini kan kalau memang ini hasil dari produksi dari pertanian di sini, kenapa tidak gitu Pak? Kan kami akan mencoba untuk mempromosikan itu. Mungkin bisa Mas Joko sampaikan nih berasnya seperti apa gitu kan? Mungkin kedepannya rencananya dari produksi ini akan dibawa seperti apa? Silakan Mas Joko. Terima kasih ya Bu Desi ya. Sebenarnya yang kita lakukan tadi pagi itu panen perdana. Panen perdana. Panen perdana di demplot kita. Jadi ada satu demplot gitu ya dari UMKM kita, Kak Yusti namanya, Yusti Gunawan di Desa Karangraja. Kami telah melakukan panen perdana di situ padi organik. Nah, sebenarnya beliau itu ingin melaksanakan ini ya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi terkendala dengan beberapa hal seperti itu. Alhamdulillah dengan motivasinya beliau, jadi dia ingin menanam padi organik meskipun dapat cemooh dari sekitar kayak gitu ya. Tapi semangatnya tetap luar biasa ya Mas Joko ya. Luar biasa. Sehingga kami dari Pama pun support full kayak gitu ya. Untuk Kak Yusti ini
memberikan motivasi maupun dukungan yang lain sehingga beliaunya bisa melaksanakan ini. Karena ya saat ini terus terang kan kita udah dibanjiri dengan berbagai produk ya Ibu Desi ya. Jadi kami dari PAMA ingin memberikan hal yang lain lah di Muara Enim ini sehingga ya ada sesuatu yang beda tadi. Ini beras organik ini atau padi organik tadi. Nah, nanti harapannya kami minta tolong nih sama pemerintah daerah, khususnya mungkin Dinas Perdagangan nantinya gitu ya. Kita saling kerjasama nantinya, kerjasama untuk memasarkan ini kayak gitu. Plan ke depan pasti kita akan memberikan ya bantu buat kemasannya, untuk fasilitasi pemasarannya dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi nanti mohon bimbingan dan kerjasamanya dari dinas agar rencana kita bisa berjalan lancar seperti itu. Baik. Nanti mungkin ke depan nanti akan kami sampaikan pastinya Pak ya kepada pemerintah daerah melalui beberapa OPD terkait, bukan hanya Dinas Perdagangan, kita ada Dinas Koperasi UKM, ada Ekonomi Kreatif, kemudian ada Balitbangda nih Pak. Balitbangda ini kan satu dinas, satu badan yang memang membantu pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mengadakan penelitian nih apa aja sih yang ada di potensi yang ada di Kabupaten Muara Enim gitu kan, kita kembangkan sama-sama nih Pak. Kan di sini Pak di Gerai Oleh-oleh kita punya resto nih. Nah makanya, nah itu Pak saya tertarik di situ, makanya saya tanya ke Mas Joko, bisa nggak nih kalau dibawa kemari, bisa ya selain dijual di gerai gitu kan. Buat dapur. Iya, bisa untuk di resto. Nanti promosinya bisa di sana tuh Pak, langsung dicoba. Jadi bukan hanya ngeliat beras enak enggak. Oh kalau mereka nggak yakin, masyarakat pada saat beli bisa langsung coba ke sana. Nanti kapan-kapan makan dong Pak ke sana. Di Gerai Oleh-oleh tuh di restonya ada berbagai macam menu pilihan lah, insya Allah Bapak suka gitu. Alhamdulillah. Oke. Baik Kanca Gome, sudah bersama-sama kita dengarkan nih, ada banyak sekali informasi yang luar biasa yang disampaikan dari Mas Joko, dari Pak Iqbal, yang merupakan CSR dari PT PAMA Persada Nusantara. Mungkin sebelum kita closing ya Pak ya, saya ingin sekali mendengarkan harapan dari Mas Joko dan Pak Iqbal, terutama mengenai Gerai Oleh-oleh ini yang sudah menampung nih, memfasilitasi hampir semua produk yang ada di Kabupaten Muara Enim. Mungkin saya ke Pak Iqbal dulu ya. Nah, baik, silakan Pak Iqbal. Bagaimana nih pesan dan pesan mungkin atau harapan ke depan dengan adanya Gerai Oleh-oleh ini Pak? Kalau ini kan ada Gerai Oleh-oleh tuh, kalau dengan UKM kita bisa ibaratkan itu adalah hubungan saling kemitraan. Kalau udah ada hubungan kemitraan itu ada saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Intinya seperti itu kan. Nah sekarang dua-duanya ini harus kita bangun hubungan itu antara Gume sama UKM-nya. Itu dua. Sinerginya Pak ya? Itu dua. Supaya itu aja Ibu yang kemitraan itu. Dan itu benar-benar dipraktekkan di antara dua. Kalau dua-duanya praktek, udah saling memerlukan deh, udah saling membutuhkan. Akhirnya udah saling menguntungkan. Itu bisnis seperti itu. Gitu. Saya kira itu Ibu. Ya, harapan akhir Pak ya, nanti di akhirnya saling menguntungkan. Gitu. Baik, silakan Mas Joko nih apa nih harapan ke depan dengan adanya Gerai Oleh-oleh, kemudian ini support dari PT PAMA Persada sendiri saat ini kepada Gerai Oleh-oleh sudah sangat luar biasa loh Pak. Silakan Mas Joko. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya, kita udah dari Pemda sudah difasilitasi Bu. Kami dari PT PAMA mengucapkan terima kasih karena UMKM binaan kita sudah difasilitasi terkait pemasarannya. Alhamdulillah mereka memiliki beberapa pendapatan yang meningkat seperti itu karena tiap bulan ada orderan dari Gerai Oleh-oleh. Harapan kami dari PT PAMA Persada Nusantara dengan adanya fasilitas Gerai Oleh-oleh ini, UMKM binaan kita dapat memanfaatkan ini dengan tujuan ya mereka saling bisa mempromosikan produknya ke sini seperti itu. Meskipun ya ada kendala, mungkin nanti kita bisa perbaiki di kemudian hari seperti itu. Nah, itu nantinya bisa memberikan nilai tambah kepada mereka sehingga usaha yang mereka geluti saat ini bisa tambah lancar maupun keberlanjutan usahanya bisa lebih lagi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Joko dan Pak Iqbal. Terima kasih Kanca Gome, telah kita dengarkan bersama-sama bahwa dari CSR PT PAMA Persada Nusantara sangat concern dalam membantu tumbuh dan berkembangnya IKM dan UMKM di Kabupaten Muara Enim. Kanca Gome, jangan lupa
kalau ke Gerai Oleh-oleh Kabupaten Muara Enim untuk membeli produk-produk yang ada di Gerai Oleh-oleh. Ada banyak sekali pilihan. Bapak dan Ibu masyarakat Kabupaten Muara Enim dengan membeli satu produk dari Gerai Oleh-oleh Kabupaten Muara Enim sudah membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Muara Enim, terutama pelaku usaha, industri kecil dan UMKM. Selamat sore, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.